Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Tahun ratusan tahun mereka belum mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mengatur Bani Israel. Padahal ada seorang nabi. Akan tetapi nabi ini tidak ditaati oleh Bani Israel. Yang mereka inginkan bukan nabi yang bisa mengatur Bani Israel, akan tetapi siapa? Raja. Ya, yang mereka cari adalah raja. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Bani Israel itu ratusan nabi. Bahkan dalam satu waktu itu lebih dari satu nabi dalam satu waktu. Akan tetapi kenyataannya itu tidak bisa mengatur dan mengarahkan Bani Israel. Yang mereka cari adalah apa? Raja. Maka dari sini kita ambil dua faedah. Yang pertama apa? Bahwasannya seorang nabi diutus itu belum tentu dia menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah. Belum tentu. Dan ini menjadi apa? Salah satu dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu bukanlah diantara misinya untuk menegakkan atau mendirikan negara. Bukan itu tujuan utamanya. Maka banyak para nabi, para rasul diutus kepada umatnya, akan tetapi tidak ada dakwah mengajak mereka untuk apa? Untuk membuat negara. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas, bahwasannya apa? Bahwasannya seorang raja, seorang khalifah itu lebih kuat pengaruhnya dari hanya sekedar mufti, dari hanya sekedar ulama. Ulama itu tidak akan ada pengaruhnya pada umat kalau tidak kerjasama dengan waliul amr. Demikian juga waliul amr tidak akan terarah kebijakannya, ya, riayahnya, kecuali kalau diarahkan oleh para ulama. Dua ini harus bersatu. Makanya satu-satunya negara di dunia ini yang punya perjanjian antara umarok dengan ulamanya siapa? Negara Saudi. Kerajaan Saudi yang punya perjanjian antara ulama dengan umaroknya. Maka di antara perkataan ulama salaf, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerapkan hukum Allah dengan khalifah yang tidak bisa hanya sekedar menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat ini kalau tidak ada penegaknya, siapa penegaknya? Waliul amr. Harus ada penegaknya. Demikian juga Rasulullah SAW ketika menyebutkan Al-Quran ini akan hilang, akan sirna. Seorang sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, bagaimana hilang? Kami mengajarkan kepada anak kami mengajarkan kepada anak mereka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi Bani Israel? Kitab Taurat ada dalam tangan mereka. Akan tapi apakah itu memberi manfaat kepada mereka? Tidak. Banyak hukum yang dirubah, banyak hukum yang ditinggalkan, banyak hukum yang disembunyikan. Kenapa? Karena tidak ada penegak hukum. Siapa penegak hukumnya? Khalifah waliul amr. Itulah yang sebenarnya akan terjadi pada umat ini. Maka fatwa-fatwa para ulama tanpa didukung, ya, tanpa didukung keputusan yang kuat dan pelaksanaan yang kuat dari pemerintah juga tidak akan ada efeknya pada kaum muslimin. Maka Anda bisa lihat bagaimana Bani Israel minta seorang raja. Kemudian Nabi tersebut memberitahukan raja itu akan dikirim, akan diutus. Tapi bukan dari kalangan keturunan raja, tapi dari prajurit biasa. Namun raja ini memiliki persyaratan yang
sudah apa? Sesuai dengan wahyu. Apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah melebihkan ya Talut ini dengan apa? Kelebihan ilmu dan kelebihan apa? Jasadnya yang kuat. Ilmunya bisa ditopang dengan jasadnya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Bani Israil melihat seorang raja itu dengan kriteria tersendiri, yaitu dia harus keturunan apa? Raja. Kemudian yang kedua dia harus punya harta, ya. Maka mereka mengatakan wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami ini lebih berhak untuk menjadi raja, bukan dia. Dan Talut tidak diberi harta yang banyak. Subhanallah. Di sini kita ambil faedah yang sangat penting, bahwasannya untuk memulai perjuangan itu tidak harus dengan modal harta. Kalau seluruh perjuangan harus dipikirkan hartanya dulu, modalnya dulu, baru kita bergerak. Sampai kapan Anda memulai suatu perjuangan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah dengan serba kekurangan. Demikian juga para sahabat. Siapa yang akan memberikan keberhasilan? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan melihat amalmu, Allah yang akan melihat ikhlasmu, niatmu, kesungguhanmu. Allah yang akan memberikan apa? Keberhasilan kepada Anda. Keberhasilan atau tidak itu bukan tujuan dasar dalam sebuah dakwah. Hingga kita mengatakan ya, kita sudah berhasil, berarti berhenti. Tidak. Wah, Anda belum berhasil, berarti harus terus. Tapi kita hanya diperintahkan untuk beramal. Walaupun orang melihat sudah berhasil, akan tapi kita harus tetap apa? Tetap istiqomah, berjuang. Itulah kisah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang permintaan Bani Israil yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka menolak, akan tapi sudah diberitahukan oleh nabinya. Itulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasannya tanda kebenaran Talut itu menjadi rajamu ditunjuk oleh Allah, akan datang malaikat yang membawakan apa? Tabut. Tabut ini kotak yang di dalamnya ada apa? Lembaran-lembaran kitab yang dari Nabi Musa, Nabi Harun dan keluarga mereka berdua. Di dalamnya ada ketenangan. Ini kita ambil faedah pada pertemuan yang lalu, bahwasannya apa? Bani Israil disuruh kembali rujuk kepada apa? Agama mereka yang murni. Karena jauhnya mereka dengan masanya Nabi Musa, banyak ajaran-ajaran yang mungkin sudah mereka tinggalkan, mereka lupakan. Demikian juga umat ini. Kalau ingin apa? Ingin mendapatkan kejayaan, kemuliaan seperti umat-umat terdahulu, juga harus seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ya, engkau tidak akan tersesat selama berpegang dengan dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, apabila engkau melakukan transaksi jual beli riba, bai'ul inah, dan engkau memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan dunia, ya, dan engkau ridho dengan pertanian, dan engkau tinggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan musuhmu, memerangimu, ya, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu hingga engkau kembali turaji'u dinakum, engkau rujuk ke agamamu. Persis inilah yang terjadi pada umat terdahulu yang harus kita jadikan ibrah pada zaman kita. Sesungguhnya yang merusak agama, merusak kemurnian Islam itu banyak segi. Pada kali ini kita akan membahas fase yang kedua setelah Bani Israil mendapatkan pemimpin. Ketahuilah, pemimpin yang baik
itu tidak akan membuahkan hasil yang baik kalau tidak didukung dengan rakyat yang baik. Ya, maka ketika Abdul Malik bin Marwan atau salah satu raja-raja di waktu itu mengatakan apa kepada rakyatnya, kalian berharap kami ini seperti Abu Bakar dan Umar, akan tetapi Anda sendiri wahai rakyatku tidak mau memiliki sifat seperti sifatnya rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Maka yang diperintahkan untuk memiliki kriteria terbaik tidak hanya para pemimpinnya, bahkan juga rakyatnya. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat 249 setelah selesai apa? Setelah selesai pengangkatan Talut menjadi apa? Menjadi raja Bani Israil. Maka Allah berkata, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar." Ketika Talut itu telah membawa pasukannya, maka Talut berkata, "Innallaha mubtaliikum binahar." Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ujian kepadamu dengan apa? Sungai. Apa ujiannya? Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum ya air sungai ini tidak termasuk pasukanku, suruh pulang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminumnya itu yang akan jadi pasukanku. Subhanallah. Di sini Talut ingin apa? Ingin membedakan, ingin memisah mana di antara pasukannya yang bisa diajak berjuang dan mana di antara pasukannya yang tidak bisa diajak berjuang. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa diajak berjuang itu mungkin hanya rusak. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika digambarkan umat ini dikelilingi oleh musuhnya seperti mengelilingi makanan. Rasulullah ditanya, apakah kami waktu itu sedikit? Rasulullah mengatakan tidak, bahkan kamu waktu itu banyak. Akan tetapi kamu hanya seperti rusak, kebusa isail, hanya seperti buih, ya, hanya seperti buih air banjir. Buih itu kelihatan, dipegang tidak ada, ya, jadi dia kelihatan. Akan tapi ketika dipegang tidak ada. Subhanallah. Artinya apa? Wujuduhu ka'adamihi, adanya dia itu seperti tidak ada. Jadi dia ada, wujudnya ada, tapi perannya tidak ada, fungsinya tidak ada. Subhanallah. Ada dalam pasukan, akan tetapi tidak punya peran. Ini digambarkan di zaman Rasulullah seperti kaum munafikin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus tentang kaum munafikin, ini dikatakan apa? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jadi kalau mereka ikut perang bersamamu tidaklah menambah kecuali semakin apa? Kacau. Dan terbukti perang Badar mereka pulang, perang Uhud mereka pulang, perang Tabuk bikin apa? Onar. Subhanallah. Ini kaum munafikin. Pasukan yang akan dihadapi oleh Talut ini pasukan yang besar. Akan tetapi di sini ada hikmah lain yang bisa kita ambil, yaitu apa? Talut dalam menghadapi pasukannya itu tidak mengandalkan jumlah, akan tapi mengandalkan kualitas keimanan dari para pasukannya. Makanya nanti disebutkan tentang apa? Orang yang beriman itu akan percaya jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Subhanallah, diperbaiki dari apa? Dari keimanannya. Fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang yang hanya menciduk dengan tangannya. Ia minum sedikit
boleh. Fasaribu minhu illa qalilan minhu, ternyata mereka minum kecuali sedikit. Subhanallah. Ini sebuah ujian tentang apa? Ketaatan. Rakyat yang banyak kalau tidak ada yang taat pada waliul amr, itu juga tidak ada gunanya. Berbagai macam kebijakan, peraturan yang sudah dirancang dengan baik, akan tapi tidak bisa dijalankan. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, demikian juga dalam ruang lingkup yang sangat kecil, misalnya pondok pesantren. Kita ingin memperbaiki kualitas, kita buatkan kurikulum, kita buatkan peraturan, kita buatkan keputusan, tapi kalau tidak ada yang menjalankan, apa gunanya? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dalam peperangan yang paling dibutuhkan adalah para prajurit yang taat pada panglimanya. Dengan demikian perang itu bisa diarahkan oleh panglima, bukan masing-masing ngambil posisi. Ya, diatur kamu harus menyerang dari sebelah sana, dari sebelah sana. Kamu menunggu pasukan dari sebelah sini. Tetapi mau pilih-pilih sendiri. Saya mau di sana, nggak mau di sini. Ya, saya mau masak saja, nggak mau perang. Subhanallah, tidak bisa. Semuanya harus ikut apa? Ikut aturan. Harus ikut keputusan dari panglimanya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Ya, ketika mereka sudah melewati sungai itu, ya, Talut dan orang-orang beriman yang bersama dia, maka yang tersisa ini sedikit, sisanya disuruh pulang. Kok mereka pulang? Allahu a'lam bishawab. Kemungkinan mereka malah senang pulang daripada ikut berperang. Maka pasukan yang sedikit ini berkata, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kita tidak akan kuat hari ini, ya, melawan Jalut dengan pasukannya. Maka kembali pada keimanan. Alladzi qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu, ya, mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maka orang-orang yang yakin, yadhunnun ini makna yakin, bukan menyangka. Ya, karena dhanna itu bisa bermakna al-yakin, bukan dhanna bermakna syakka, bukan. Ya, kalau itu disifatkan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat yadhunnun berkaitan dengan iman hari akhir, itu maknanya bukan menyangka, bukan ragu, tapi maknanya adalah yakin. Maka orang-orang yang yakin bahwasannya akan bertemu dengan Allah berkata, betapa banyak, ya, pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak, yang lebih besar, biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah huna al-ma'iyah al-khassah. Ibnu Utsaimin menyebutkan al-ma'iyah ada dua macam. Ada al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan Allah secara umum. Yaitu apa? Allah melihat, Allah mendengar. Ya, ada kebersamaan yang bermakna khusus, yaitu apa? Allah memberikan pertolongan. Allah mengabulkan doa. Itu al-ma'iyah al-khassah. Maka ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, kalau kita artikan dengan al-ma'iyah al-khassah, maka artinya menjadi apa? Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Tidak hanya bersama saja. Apa gunanya kalau bersama saja tapi ternyata tidak memberikan pertolongan? Tidak ada gunanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah.
Maka Ibnu Katsir rahimahullah beliau berkata, yaqulullah ta'ala mukhbiran an Talut malik Bani Israil. Maka Allah memberitahukan tentang Talut, raja Bani Israil. Hina kharaja fi junudi, ketika keluar membawa pasukannya. Wa man ata'ahu min malak Bani Israil, dan orang-orang yang taat dari kalangan Bani Israil. Annahu qala, Talut berkata, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah itu memberikan ujian kepadamu dengan apa? Sungai. Oleh Ibnu Abbas wa ghairu wa huwa nahrun ma bainal Urdun wa Palestina. Ibnu Abbas dan lain yang mengatakan sungai ini maksudnya adalah di antara Urdun dan Palestina, yakni Nahrus Syariah al-Masdur, yaitu sungai syariah yang sangat terkenal. Allahu a'lam bishawab. Sekarang masih ada enggak sungai ini? Faman syariba minhu falaysa minni. Ya, maka barang siapa yang minum air sungai ini tidak termasuk pasukanku. Maksudnya apa? Fala yashabnil yaum fi hadzal wajh. Jangan ikut bersamaku hari ini ya dalam keberangkatan pasukan menghadapi musuh. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak minum maka dia termasuk pasukanku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang yang minum hanya satu telapak tangan. Fala ba'sa alaih, maksudnya adalah tidak mengapa, diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka minum itu tidak dilarang sama sekali, akan tetapi harus ada apa? Harus ada batasnya. Kalau orang minum terlalu banyak, ya maksudnya mudarat. Demikian juga seorang panglima tidak boleh membuat aturan kepada pasukannya yang memudaratkan dia, sampai tidak boleh minum sama sekali. Ini juga memudaratkan. Boleh. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada hikmah tersendiri di sini? Dalilnya bahwasannya ini adalah ujian bagi mereka untuk apa? Menguji ketaatan mereka terhadap raja yang baru. Karena sebelumnya mereka menolak Talut sebagai raja. Maka dalam kondisi semacam ini dicek siapa yang tidak mengakui Talut sebagai rajanya. Karena dia mengakui sebagai raja, sebagai panglima, dia akan taat. Tapi kalau tidak mengakui, maka dia akan melanggar. Nah, ini berbahaya. Baik. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berkata, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah mereka kecuali jumlah yang sedikit di antara mereka. Oleh Ibnu Abbas berkata, mandir tarofa minhu biyadihi rawi. Barang siapa yang minum air sungai itu hanya satu telapak tangan, maka dia akan kenyang. Ya. Wa man syariba minhu lam yarwa, dan barang siapa yang minum sepuasnya malah tidak akan hilang dahaganya. Wa qad rawa Ibnu Jarir an Barra bin Azib qala kunna natahaddath anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu yauma Badr 300 wa bid'ata asyar. Kami pernah membicarakan bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ikut perang Badar itu hanya 313 orang. Ala iddah ashabi Talut alladzina jazu ma'ahun nahro, yang itu sejumlah pasukannya Talut yang berhasil melewati apa? Sungai. Wa ma jazahu ma'ahu illa mu'min, dan tidak ada yang melewati sungai itu kecuali orang mukmin sejati.
Ya, warawahul Bukhari anil Barra bin Nahwi, dan Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra dengan kalimat yang mirip. Jadi yang di atas itu sanadnya dari Ibnu Jarir. Kemudian ada riwayat yang mirip juga dari sahabat yang sama, riwayat Bukhari, ya. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berkata, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Maka ketika mereka sudah melewati melewati sungai itu, maka orang-orang yang beriman bersama Talut berkata, kami tidak akan kuat menghadapi Jalut dan pasukannya. Subhanallah. Coba kita kembali merenungkan apa yang disebutkan oleh Barra bin Azib tentang perang Badar. Tujuan Rasulullah ke Badar itu apa tujuan utamanya? Apa? Mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, bukan perang. Tetapi Abu Sufyan ini sangat cerdas. Dia tidak akan melewati jalanan kecuali sudah dikoreksi oleh siapa? Intelijen. Ini karena kafilah dagang ini membawa harta yang tidak sedikit. Hartanya orang-orang Quraisy sangat dipertaruhkan. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pokoknya ada beberapa orang yang dikirim ke depan lebih dahulu, di jalanan depan, mengoreksi, memastikan sudah aman. Kalau ada yang mencurigakan, mereka kembali memberitakan kepada Abu Sufyan, jangan lewat sini. Ternyata mereka mendapatkan apa? Ada tai unta. Kok bisa tai unta dijadikan bukti jalanan tidak aman? Jadi tai unta itu dilihat, ternyata ada biji-bijian kurma. Mereka tahu di daerah Madinah dan sekitarnya yang perkebunan kurma bisa tumbuh itu hanya di Madinah. Jadi kalau ada unta, tainya itu mengandung biji-bijian kurma, berarti itu adalah unta dari Madinah. Maka mereka memastikan bahwasannya ada pasukan Rasulullah yang sudah lewat tempat ini. Maka dilaporkan kepada Abu Sufyan dan dia mengambil jalanan lain. Selamat. Akan tetapi pasukan yang sudah disiapkan dari Quraisy, ya dari Mekah sudah berangkat. Subhanallah. Kafilah Abu Sufyan luput, pasukan musuh ada di depan mata. Kira-kira bagaimana? Lari? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasul mengatakan, Ayyuhan nas, asyiru alayya, wahai manusia, perlihatkan pendapatmu. Maka kaum muhajirin siap perang, ya, siap perang. Tapi Rasulullah mengulangi perkataannya, wahai manusia, ya, perlihatkan pendapatmu beberapa kali hingga orang Ansor baru paham. Ya Rasulullah, mungkin yang kamu maksud ya adalah kami. Rasul mengatakan iya. Apa perkataan para sahabat kaum Ansor? Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Sami'na wa asoina, kami dengar dan kami durhaka. Maka kaum Ansor mengatakan, majulah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Demi Allah, kalau engkau melewati suatu tempat, ya, maka kami juga akan melewatinya. Dengan kalimat yang mirip seperti ini, ya, barqohumah. Disebutkan suatu tempat, suatu jalan, yaitu barqohumah. Barulah Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajak kaum Ansor itu untuk mencegat kafilah dagang, bukan diajak perang. Sekarang situasi berubah.
Mereka harus diajak perang untuk memastikan mereka ini mau atau tidak, karena sangat mempengaruhi dalam peperangan. Kalau setengah-setengah, ternyata mereka siap setuju, maka Rasulullah tersenyum dan memberitahukan sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Kalau tidak kafilah dagang Abu Sufyan yang akan menang menghadapi pasukan Quraisy. Ternyata Allah menginginkan kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy. Anda bisa lihat dalam apa? Dalam surat Al-Anfal. Ya. Waktu itu jumlah kaum muslimin berapa? Sekitar 313. Musuhnya lawannya berapa? 1000. Maka sesuai dengan penafsiran siapa? Al-Barra bin Azib disebutkan bahwasannya kami itu membicarakan tentang sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar sepertinya sama seperti pasukan siapa? Pasukan Talut yang tadinya banyak melewati sungai tidak lulus ujian, yang tersisa sekitar 300-an saja. Maka mereka mengatakan kami tidak akan mampu menghadapi Jalut dan pasukannya. Subhanallah, ya. Maka dikatakan di sini istaqillu anfusakum an liqa'i aduwikum likathrotihim fasajja'ahum ulama'uhum bi anna wa'dallahi haqq. Itu maksudnya apa? Ya larilah dalam menghadapi musuh-musuhmu, karena banyaknya mereka pasti kalah. Ada perasaan apa? Suudzon. Maka ulama-ulama Bani Israel memberikan semangat kepada pasukan yang tersisa ini bahwasannya janji Allah itu benar. Fa inna nasra min indillah. Mereka mulai menanamkan keimanan. Pertolongan itu dari Allah, bukan dari jumlahmu yang banyak. Laisa an kathrati adad wala udak. Bukan karena jumlah yang banyak dan persiapan yang banyak, senjata yang banyak. Walihada qalu, disebab itu mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar, tapi dengan izin Allah. Dan ini pernah terjadi kepada kaum muslimin. Mereka mulai sombong, memastikan bisa menang karena jumlah mereka yang besar. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Ketika jumlah pasukanmu yang banyak membuatmu ujub, sombong. Akan tetapi jumlahmu yang banyak ternyata tidak memberi manfaat sedikit pun. Pada perang apa ini? Perang Hawazin. Waktu itu kaum muslimin ada 10.000 lebih pasukannya. Bisa dikatakan pasukan terbesar yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam suatu perang. Tapi ketika perang, lari. Tersisa hanya beberapa orang. Rasulullah memerintahkan mereka dengan memanggil, wahai kaum muhajirin, kaum ansor, orang yang hafal surat Al-Baqarah. Dipanggil dengan panggilan-panggilan semacam ini, maka kembalilah jumlah yang sedikit ini bisa mengalahkan pasukan Hawazin. Subhanallah. Ini sesuatu yang harus kita yakini, bahwasannya jumlah yang banyak itu rata-rata menjadikan seseorang tertipu, maghrur, ya, tertipu. Akan tapi dengan jumlah yang sedikit itu akan melatih seseorang senantiasa tebal imannya, tajam imannya, kuat kesabarannya. Kemudian Allah berkata, wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, mungkin kita cukupkan sekian.
akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang peperangan, ya, akhir peperangan antara Talut dengan Jalut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.